Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mega dari SPI 4B dengan nomor induk mahasiswa 2108301041 dari kelompok 9. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara kecil di kawasan Asia Tenggara dibandingkan dengan negara di sekitarnya, yaitu Malaysia dan Indonesia. Oleh karena itu, saya Khairul Anwar dengan nomor induk mahasiswa 2108301055. Dan saya Dea Amalia Herianto dengan NIM 21083011060. Kami akan membahas bagaimana sih perkembangan Islam di negara Brunei Darussalam. Yuk simak videonya. Secara geografis, Brunei Darussalam terletak di Pulau Kalimantan, tepatnya di pantai barat Laut Kalimantan. Bagian barat merupakan daratan pantai yang berawa, sedangkan bagian timurnya yang berbukit. Nama resminya adalah Brunei Darussalam. Negara yang penuh kedamaian, ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Saat ini Brunei Darussalam memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklasifikasikan sebagai negara berkembang. Sesudah merdeka pada tahun 1984, Brunei kembali menunjukkan usaha serius dalam upaya penyebaran syiar Islam, termasuk dalam suasana politik yang masih baru. Di antara langkah-langkah yang diambil ialah mendirikan lembaga-lembaga modern yang selaras dengan tuntutan Islam sebagai negara yang menganut sistem hukum agama. Brunei Darussalam menerapkan hukum syariat dalam perundangan negara untuk mendorong dan menopang kualitas keagamaan masyarakat. Didirikan sejumlah pusat kajian Islam serta lembaga keuangan Islam. Kedudukan agama dalam falsafah negara Brunei Darussalam adalah agama resmi bagi negara Brunei Darussalam, sama seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut Islam dengan mazhab Syafi'i. Di Brunei juga demikian, konsep akidah yang dipegang adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan, sejak memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, Brunei telah memastikan konsep Melayu Islam beraja sebagai falsafah negara, dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya. Saat ini, Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah, dan Brunei merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara, dengan latar belakang sejarah Islam yang gemilang. Perkara ini dinyatakan dalam Perlembagaan Negara. Kedudukan agama Islam begitu jelas dalam Perlembagaan Negara, tetapi Undang-Undang Islam sebagai Undang-Undang Dasar jabarannya masih sangat terbatas dan belum menggambarkan negara Islam yang sebenarnya. Kedudukan sultan yang begitu absolut di dalam negara dan pemerintahan, termasuk sebagai ketua agama, mempunyai peran istimewa dalam perlembagaan negara. Perkembangan Islam di Brunei dapat juga dilihat dari segi kuantitas umat Islam itu sendiri di sana. Brunei berpenduduk 227.000 jiwa pada tahun 1988 dengan kaum muslim sebagai mayoritas. Melayu 155.000 jiwa, Cina pendatang 41.000 jiwa, masyarakat campuran 11.500 jiwa, dan 20.000 dari Eropa dan pekerja dari Asia sekitarnya yang berasal dari Filipina. Pada tahun 1991, penduduk berjumlah 397.000 jiwa dengan masyarakat Muslim 64%, Buddha 14%, dan Kristen 10%. Data terakhir tahun 2004, penduduk Brunei berjumlah 443.653 jiwa, dan tentunya umat Islam masih tetap menjadi dominasi sampai saat sekarang ini. Islam di Brunei senantiasa mengalami perkembangan di antara negara-negara muslim lainnya, khususnya di Asia Tenggara. Hal ini dapat dilihat dengan partisipasi Brunei dalam forum-forum umat Islam, bahkan menjadi penyelenggara berbagai forum Islam regional dan internasional. Salah satu bukti lagi, di samping bukti-bukti lain bahwa Islam di Brunei mengalami perkembangan yang cukup signifikan di antara negara-negara muslim lainnya, khususnya di Asia Tenggara, adalah selama tahun 1991, bangsa Brunei telah menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam berbagai forum Islam regional dan internasional. Misalnya, pada Juni 1991, Brunei menjadi tuan rumah bagi pertemuan Komite Eksekutif Dewan Dakwah Islam Asia Tenggara dan Pacific Regional Islamic Council of Southeast Asia and Pacific. Kemudian, pada Oktober 1991, Sultan menghadiri perayaan
perayaan yang menandai pembukaan Festival Budaya Islam di Jakarta. Bulan Desember, Paduka menghadiri konferensi Islam OKI yang diselenggarakan di Qatar. Posisi sentral Islam lagi-lagi diperkuat di bulan September 1992 dengan didirikannya Tabung Amanah Islam Brunei atau TAIB, atau disebut juga Dana Amanah Islam Brunei. Lembaga finansial pertama di Brunei yang dijalankan berdasarkan ajaran syariat Islam. Eksistensi Islam di Brunei dapat dilihat dari bangunan masjidnya yang sangat megah. Masjid ini dijadikan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan penyebaran Islam, di mana masjid ini juga menjadi mercu tanda dan keagungan dakwah Islam di Brunei. Selanjutnya, pendidikan Islam di Brunei, yang mana telah mengalami reformasi yang dilakukan secara pribadi oleh para ulama melalui lembaga yang dimilikinya. Namun, saat ini pendidikan agama lebih sistematik. Perkembangan dan kemajuan Islam serta pendidikan Islam di Brunei mengalami kemajuan yang sangat menggembirakan. Hal ini dapat dilihat di mana Brunei meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang menurutnya terletak pada pelatihan generasi muda. Pendidikan Islam bagi orang Brunei ditunjukkan kepada semua lapisan masyarakat, tidak hanya untuk satu kelompok masyarakat. Pendidikan tidak boleh hanya berpusat di istana atau di kediaman golongan elit. Lembaga pendidikan di Brunei juga melakukan pengintegrasian ilmu pengetahuan agama dengan sains, sehingga peserta didik mampu memahami prinsip-prinsip agama sekaligus menguasai tentang sains. Kemudian dapat dipastikan bahwa masyarakat Muslim Brunei saat ini tidak mengalami gerakan politik, terutama gerakan politik yang bernuansa keagamaan, sebagaimana di negara-negara lainnya. Di Brunei saat ini dan masa mendatang, tidak ada gerakan radikalisme Islam yang dapat mengganggu stabilitas negara karena telah diantisipasi sejak dini oleh pihak pemerintah. Ini juga sebagai indikasi bahwa prospek Islam di Brunei masa-masa mendatang akan semakin maju dan berkembang terus.